Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, lalu tonton terus video ini, jangan di skip, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara. Dan pasti Tuhan akan selalu memberkati. Nah, jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa menghubungi kami atau bisa menghubungi tim doa kami di 0852 40 30 29 30. Dan nanti tim doa kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan memberikan tema khotbah atau renungan saya adalah orang percaya yang memiliki kredensial. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita nih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tentu harus terverifikasi bahwa kita tuh anak Tuhan, ya. Kita bicara tentang firman, tetapi kita tidak pernah terverifikasi sebagai anak Tuhan. Dan itu adalah hal yang tidak masuk akal. Karena memang sebagai orang yang percaya, kita tuh harus terverifikasi dan menjadi orang percaya yang memiliki kredensial. Nah, kebanyakan dari kita itu belum saja terverifikasi dengan Tuhan, ya. Kita tuh sudah memberitakan firman Tuhan, padahal kita belum terverifikasi, ya. Kita tuh belum terverifikasi, tetapi kita ngaku sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dalam kitab Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kitab Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayat ke-10, firman Tuhan berkata begini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, di sini ada beberapa alasan mengapa kita menjadi orang percaya yang memiliki kredensial. Alasan pertama, ya, kenapa kita sudah terverifikasi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan apa yang kita percayai benar-benar itu nyata dan sangat terbukti. Nah, alasan pertama, karena kita berusaha untuk mengerti siapakah Yesus. Bapak Ibu Saudara, ya, ini yang harus kita pahami bahwa kita berusaha untuk mengerti siapakah Yesus. Kalau kita lihat kisah tentang Sakeus, ini sangat sangat luar biasa ketika Sakeus ini berusaha untuk mengerti, ingin mencari tahu. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke ayat pertama, tapi saya langsung baca ayat yang ketiga saja. Dia katakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, Sakeus ini berusaha untuk mencari tahu, untuk mengerti siapakah Yesus, sekalipun dalam keterbatasan. Ya, ini fase awal seseorang mengenal Yesus. Fase awal, ya. Sakeus punya keterbatasan karena ia pendek, dan ini adalah fase awal dia mengenal Yesus. Dia ingin cari tahu siapa itu Yesus yang
dikenal oleh beberapa orang, tapi saya belum kenal, seperti itu. Dan ini adalah alasan yang perlu kita pahami, bahwa kita pun harus demikian, harus berusaha untuk mengerti siapakah Yesus. Nah, dalam kehidupan kita, kalau kita mau benar-benar terverifikasi dengan Tuhan, ya, agar supaya kita menjadi orang percaya yang memiliki kredensial, maka kita harus berusaha mengerti siapakah Yesus. Banyak orang nggak mau berusaha, ya, banyak orang nggak mau mencari tahu siapakah Yesus. Mereka hanya mengenal Yesus dari apa kata orang, tidak mengenal Yesus dari apa yang mereka lakukan, ya. Mereka mengerti dan mengenal. Nah, alasan kedua mengapa kita menjadi orang percaya yang memiliki kredensial, ya. Alasan kedua, ya, supaya kita terverifikasi karena kita berlari. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat yang keempat, ayat kelima, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, alasan kedua, karena Bapak Ibu Saudara, Sakeus itu berlari. Karena kita tuh berlari, makanya kita terverifikasi. Kita menjadi orang percaya yang memiliki kredensial, ya. Karena kita berlari. Orang banyak terkadang ingin mengerti Yesus, nggak mau berlari, ya. Mereka tidak mau berlari. Yang lainnya itu stagnasi saja di tengah perjalanan. Bahkan ada yang nggak bisa buat apa-apa. Nah, dengan alasan nggak usah terburu-buru lah gitu. Pasti juga sampai. Tapi dalam konteks ini kita perlu berlari, Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya lomba lari, ya, 10 kilometer, ya. Seseorang kalau kita pelajari, kalau dia memandang rendah lawannya karena dia sudah mencapai finish atau beberapa meter kemudian dia akan mencapai garis finish, ya, dia mulai santai dan tidak berlari. Nah, ini adalah hal yang fatal, adalah sesuatu yang fatal yang terjadi kepada orang-orang yang meremehkan, ya, yang meremehkan waktu, kesempatan, ya. Tidak dia sadari bahwa di belakangnya dia ada salah satu orang atau peserta yang akan mendahului dia. Akhirnya yang di belakang yang menang dan juara satu. Dalam kehidupan kita pun kadang seperti itu sebagai orang yang percaya, ya. Nah, kita tuh kadang sudah lama mengikuti Tuhan, ikut Tuhan, tapi hanya berjalan saja dengan alasan nggak usah capek-capek lah gitu, nggak usah nggak usah berlari, santai aja, nggak usah terburu-buru, lagian akan sampai kok gitu. Nah, kita justru nggak berlari dibanding dengan orang yang baru ikut Yesus, baru ikut Tuhan, ya. Lalu dia berlari dan konsisten. Saya kasih contoh Rasul Paulus. Dia baru ikut Kristus. Dia berlari begitu rupa dan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Alasan ketiga, ya. Tadi alasan kedua yaitu kita harus berlari, sama seperti Sakeus. Sakeus ini berlari. Ya, dia berlari begitu kuat, ya. Untuk apa? Untuk mengejar, ya. Untuk mengejar dan ingin mengenal siapakah Yesus. Alasan ketiga. Nah, alasan ketiga agar supaya kita menjadi orang percaya yang memiliki kredensial, kita itu perlu merendah dan menerima Yesus. Kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, "Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita." Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Sakeus itu segera turun. Nah, dia, kalau kita perhatikan, dia ada di mana? Ya, kalau kita lihat, kenapa dia segera turun? Awalnya dia ada di pohon, lalu kemudian dia segera turun. Banyak orang nggak mau turun, banyak orang hanya berada di puncak saja, berada di atas pohon, hanya mengamat-amati Yesus, hanya ingin mencari kesalahannya Yesus, hanya ingin mencari, oh kalau dia tuh ada lagi di atas pohon, dia mengamati kesalahan Yesus seperti apa, dan dia nantinya akan, ya, kalau Yesus sudah pergi maka dia akan turun dan tidak mau berjumpa dengan Yesus. Tapi Sakeus berbeda. Nah, dia justru turun dan menerima, ya. Di sini firman Tuhan katakan bahwa lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, dia menerima Yesus. Ketika dia merendah, dia tidak lupa menerima Yesus. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita perlu merendah. Kita perlu merendah dan menerima Yesus
dimanapun, dalam segala bidang, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dimanapun, seluruh aktivitas kita harus terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menuntun kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kita perlu perhatikan bahwa kita harus berusaha dan kita harus berlari dan kita harus merendah sambil kita menerima Yesus. Maka Tuhan akan terus dimuliakan dalam kehidupan kita dan kita akan melihat berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.